PSSI ungkap kondisi Martin Paes jelang timnas Indonesia versus Bahrain. Hoki Caraka dibuat sangat terharu gabung skuad Garuda. Kevin Dix ceritakan reaksi sang kakek ketika dirinya memutuskan bergabung bersama timnas Indonesia. Erick Thohir akui masih beda level dengan Australia hingga Jepang. Sintayong ungkap alasan mengapa selalu panggil Pratama Arhan. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Striker PSS Sleman Hoki Caraka mengungkapkan perasaannya usai dipanggil untuk bergabung timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Dia mengaku terharu dan banyak-banyak belajar dari pelatih Sintayong. Hoki Caraka bakal memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina yang tak lama lagi akan bertanding. Striker muda kelahiran Gunung Kidul itu juga mengaku senang saat membela timnas Indonesia lantaran banyak mendapatkan ilmu dari pelatih Sintayong dan pelatih striker Yong Ki-hun. Saat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pada September lalu, Hoki sempat mendapatkan latihan khusus dari Yong Ki-hun. Dia pun membocorkan materi latihan yang diberikan pelatih yang pernah memperkuat timnas Korea Selatan tersebut. Alhamdulillah ikut senang, bahagia dan terharu bisa mewakili Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Senang tentunya, semoga saya bisa mendapatkan ilmu dari pelatih striker sama coach Sintayong. Mungkin ada beberapa teknik dan taktik yang dibedakan saat di klub dan timnas. Semoga itu bisa membuat saya banyak berkembang lebih baik lagi ke depannya. Kalau sama pelatih striker itu disuruh banyak memperkuat otot dalam, biar lebih kuat lagi saat pertandingan, ujar Hoki Caraka. Baru-baru ini, pemain keturunan Kevin Dix mengaku bahwa kakeknya sangat senang jika dirinya memilih untuk bermain bersama timnas Indonesia. Ya, Kevin Dix merupakan pemain keturunan yang masuk ke dalam grade A. Bagaimana tidak, ia berkarir di klub papan atas Liga Denmark FC Copenhagen. Pemain berusia 27 tahun itu kenyang pengalaman di Eropa. Ia juga pernah mencicipi kompetisi Liga Champions. Kevin Dix memang sempat jadi incaran Sintayong ketika era Jordi Amat CS. Namun, proses naturalisasi malah tidak berjalan. Kini namanya semakin center lagi usai Messilges menjadi WNI. Menariknya, belum lama ini Kevin Dix mengakui agennya telah dihubungi PSSI. Kepada media Denmark, ia juga menjelaskan asal-usulnya darah Indonesia yang dimilikinya. Pemain FC Copenhagen ini menceritakan neneknya sudah meninggal dunia, tapi ia masih punya kakek yang lahir di Indonesia. Kevin Dix pun mengakui bahwa dirinya mendapatkan banyak dukungan dari supporter Indonesia. Ia sangat menghargai hal tersebut. Orang tua ibu saya atau kakek dan nenek saya lahir di pulau kecil Ambon dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun lalu, tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di Indonesia. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa. Saya dikenali oleh banyak orang ketika berada di Indonesia. Ini hal besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila. Tapi kita harus melihat apa yang akan terjadi, ujar Kevin Dix. Ya, nama Pratama Arhan dianggap sebagai salah satu andalan Sintayong di timnas Indonesia. Dia selalu menjadi bagian skuad Garuda meski performanya di level klub dipertanyakan. Beberapa waktu yang lalu, ia terpilih dalam 27 pemain untuk 2 laga tandang melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan memanggil Pratama Arhan terbilang unik, mengingat ada opsi lain seperti Kelvin Verdong dan Sen Patinama di posisi bek kiri. Selain itu, Arhan hanya bermain 1 kali untuk Suwon FC di Liga 1 musim ini dan mendapatkan kartu merah. Lantas pertanyaannya, apa alasan Sintayong yang selalu memanggil Pratama Arhan? Ya, Sintayong telah mendukung Pratama Arhan sejak awal dia melatih di Indonesia, sehingga dia mengetahui betul potensi ex pemain PSIS Semarang itu. Sintayong terus memanggil Arhan ke timnas Indonesia diketahui untuk mengembangkan bakatnya. Jika timnas tidak memilih dia, performanya bisa merosot. Saya pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia, ujar Sintayong beberapa waktu lalu.
Sintayong terus mempercayai Pratama Arhan di timnas Indonesia karena hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2020 saat bersiap untuk Piala Dunia U20 yang dibatalkan. Arhan melakukan debut di timnas Indonesia pada 2021 saat berusia 19 tahun dan sejak itu selalu menjadi bagian dari skuad Garuda. Dari 49 laga saat dilatih Sintayong, Arhan hanya absen 7 kali, menjadikannya pemain yang paling sering dimainkan. Meski minim menit bermain di level klub, Arhan jarang mengecewakan dan dikenal dengan lemparan ke dalam yang menjadi senjata andalan Sintayong untuk mencetak gol. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini terus berupaya untuk memperkuat diri. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan menaturalisasi pemain. Terbaru, timnas Indonesia kedatangan dua pemain baru. Mereka adalah Messilges dan Eliano Reinders. Kedatangan dua nama tersebut tentu akan menaikkan level timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir menilai skuad Garuda belum berada di level yang sama dengan tim kuat Asia lain seperti Jepang dan Australia. Hal tersebut didasari dari perbedaan jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini tercecer di urutan ke-129. Di sisi lain, Australia bertengker di peringkat ke-25 dan Jepang berada di posisi ke-16 dunia. Namun terlepas dari hal itu, Erick Thohir optimis timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan juga Cina. Meski demikian, jangan anggap kita lawan Australia atau Jepang dan tim lain. Timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita tim underdog, maka target saya dengan hadirnya Mes dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan Cina nanti, kata Erick Thohir. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sedikit mendapatkan kabar kurang baik jelang melawan Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Jelang laga tersebut, kiper Martin Paes diragukan tampil karena mengalami cedera. Hal itu diketahui dari FC Dallas, klub yang diperkuat kiper 26 tahun tersebut. Paes diketahui batal membela FC Dallas dalam laga lanjutan Major League Soccer beberapa waktu lalu. Kiper yang punya nenek kelahiran Kediri itu dikabarkan mengalami masalah di bagian pergelangan tangannya. Terkait cedera Martin Paes, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia yaitu Pak Sumarji membagikan kabar terbaru tentang cedera yang dialami Martin Paes tersebut. Saya sudah menghubungi Martin Paes, katanya lihat dalam beberapa hari ke depan. Kondisinya cedera ringan, lagi recovery, semoga aman, ujar Sumarji.